berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesabaran dan kesehatan bagi kita semua lahir dan batin. Di masa pandemi ini, kita sudah diuji kesabaran dalam kehidupan di segala aspek dengan mewabahnya virus COVID-19 ini. Namun kita tidak boleh lengah dan tetap menjaga diri dengan melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Tak terasa kita sudah melangkah tahap akhir bulan mulia, bulan Ramadan di tahun pandemi yang kedua ini di tahun 2021. Semoga amalan saum yang telah kita jalankan diterima oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Menjelang hari kemenangan seluruh umat Islam di dunia, Hari Raya Lebaran Idul Fitri yang dinantikan dengan penuh sukacita oleh semua umat Islam, khususnya di negeri tercinta Indonesia dari berbagai daerah dengan macam budaya dan cara yang beragam. Menyambut Hari Raya Lebaran Idul Fitri di setiap daerah di seluruh Indonesia. Namun, ada kebiasaan yang hampir sama yang rutin dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai tradisi Lebaran secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Mungkin sebagian tradisi ini ada yang sudah jarang dilakukan dan mungkin juga sudah tidak pernah dilakukan. Apalagi sekarang dalam kondisi darurat pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan gerakan 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai masker secara benar, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sehari-hari. Akibatnya sang ketupat melayang ke mata, si penjudi matang biru dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup lihat. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Baiklah pemirsa, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu dan belum pernah merasakan indahnya tradisi Lebaran dari tahun ke tahun. Berikut ini mari kita simak beberapa tradisi Lebaran yang rutin dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pertama, tradisi mudik. Mudik merupakan salah satu tradisi Lebaran yang bisa dikatakan wajib oleh sebagian besar kalangan masyarakat pendatang yang tinggal di perkotaan. Khususnya di kota-kota besar seperti kota metropolitan Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kebanyakan mereka itu adalah para perantau yang bekerja sebagai pekerja kantoran, buruh pabrik, karyawan perusahaan, pedagang, pebisnis dan para pencari nafkah lainnya. Kata mudik sendiri berasal dari kata udik, yang berarti ujung dan orang desa dianggap sebagai udik. Sehingga kalau kita pulang kampung dikatakan mudik atau menuju ke udik. Tujuan mudik adalah untuk bersilaturahmi dan reuni bersama melepas kangen dengan sanak keluarga dan teman-teman lama di kampung halaman. Pada Lebaran tahun 2021 ini, pemerintah dengan tegas melarang mudik untuk semua kalangan masyarakat. Karena mudik saat pandemi COVID bukanlah kegiatan yang menyenangkan. Tidak memberikan manfaat, justru dapat menimbulkan kerugian besar bagi diri dan orang lain, bahkan dapat mengakibatkan tingkat penyebaran penularan virus COVID ke beberapa tempat lain yang dikunjungi.
Jadi, mari kita ambil sisi positifnya saja demi menjaga kebaikan dan kesehatan diri dan keluarga kita. Sebagai bentuk kepedulian kita dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Kedua, tradisi saling kirim makanan. Tradisi berkirim makanan ke tetangga atau saudara merupakan salah satu tradisi Lebaran khususnya di perkampungan atau pedesaan pada zaman dulu. Tujuan dilakukannya tradisi ini tak lain sebagai pernyataan syukur bahwa bulan suci Ramadan menjelang berakhir, segera berganti dengan bulan Syawal, di mana tiba Hari Raya Idul Fitri. Tradisi antar makanan ini biasanya menggunakan rantang sebagai tempatnya, biasanya 1 atau 2 hari sebelum Lebaran. Mayoritas umat Muslim sudah sibuk mengolah berbagai masakan khas Lebaran seperti ketupat dan opor ayam. Biasanya porsi masakan sengaja dibuat agak banyak karena akan dijadikan hantaran untuk sanak keluarga. Di lingkungan masyarakat Indonesia pada umumnya, tradisi antar makanan telah dilakukan sejak lama, lintas generasi, sehingga cukup alasan untuk menyatakannya sebagai salah satu tradisi. Tradisi mengantar makanan ini kebanyakan diadakan pada minggu terakhir bulan Ramadan, yakni sekitar tanggal 21 hingga 27 Ramadan. Tak ada yang tahu pasti kapan awal tradisi ini dilakukan. Yang pasti masyarakat masih terus melestarikannya. Saat ini tradisi hantaran makanan memang masih dilakukan namun dengan cara yang lebih modern. Orang-orang yang tak sempat memasak banyak, memilih untuk menggunakan jasa catering rantang Lebaran. Tujuannya sama, hanya saja sistem kerjanya yang lebih modern. Orang yang mengantar makanan akan memesan makanan catering, kemudian rantang Lebaran akan dikirimkan oleh jasa catering ini ke alamat yang dituju. Selain makanan berat seperti lauk matang, kini hantaran Lebaran modern juga bisa berupa hamper, bisa berupa bingkisan atau parsel berisi kue-kue dan minuman, sirup atau pakaian, sarung dan lain sebagainya. Bingkisan bisa dikirim langsung ke rumah kerabat yang terdekat atau melalui jasa pengiriman seperti ojek online apabila lokasinya agak jauh. Meskipun caranya berbeda tapi tetap makna dan tujuannya sama, yakni mempererat silaturahmi. Nah sobat semua, mungkin tradisi kirim-mengirim ini sampai saat ini masih banyak dilakukan di masyarakat kita.